Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba kupas tuntas nih soal perusahaan pembiayaan syariah atau ya sering kita dengar singkatannya PPS. Mungkin Anda pernah dengar atau jangan-jangan malah udah jadi nasabahnya. Tapi seberapa jauh sih kita paham betul cara kerjanya? Nah, itu dia pertanyaannya. Banyak yang kenal namanya, ada label syariahnya gitu ya. Tapi mungkin belum terlalu jelas apa sih yang bikin dia beda sama yang konvensional. Betul sekali. Nah, untuk menjawab rasa penasaran Anda, kita bakal coba ulas nih. Ringkasan materi judulnya Pengantar Perusahaan Pembiayaan Syariah. Jadi tujuan kita hari ini kita mau bongkar nih dasar-dasarnya PPS, mulai dari apa ya, aturan mainnya, prinsip-prinsip uniknya, produk-produknya apa aja, sampai ya itu tadi, bedanya apa sih sama yang biasa kita kenal. Anggap aja ini semacam contekan lah ya, biar kita semua melek soal keuangan syariah. Oke, siap ya, kita bedah bareng-bareng. Siap. Mungkin kita mulai dari dasarnya dulu ya, fondasinya. Apa sih yang bikin sebuah lembaga itu bisa jalan sebagai lembaga pembiayaan syariah? Nah, iya itu. Sumber kita ini nyebutin ada landasan hukum formalnya, ya kan? Kayak peraturan OJK, POJK nomor 10 tahun 2019 itu. Tapi yang nggak kalah penting, malah mungkin ini intinya ya, harus patuh sama fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Gitu ya. Tepat sekali. Justru fatwa DSN MUI itu jadi semacam kitab acuannya lah ya, buat mastiin semua produk, semua operasionalnya itu nggak ngabrak aturan syariah. Dan di balik fatwa-fatwa itu, ada prinsip-prinsip dasar yang memang wajib dipegang. Ini bukan cuma pajangan loh. Oh, jadi bukan sekedar formalitas ya? Bukan, ada prinsip adil. Itu artinya keadilan buat semua pihak yang terlibat. Terus tawazun, keseimbangan hak dan kewajiban. Ada maslahah, artinya harus mengutamakan kebaikan atau kemanfaatan umum. Sama alamiah, nilai-nilai universal Islam yang rahmatan lil alamin buat semua. Keren ya. Jadi ada semacam panduan etisnya gitu ya dalam setiap transaksi. Betul, dan panduan itu juga jelas banget ngelarang hal-hal tertentu. Yang paling sering kita dengar kan larangan riba. Itu inti banget. Pengambilan tambahan dari pokok utang secara nggak benar atau ya bunga yang disyaratkan di awal itu. Itu yang paling fundamental ya soal riba. Iya. Terus ada juga larangan horor, itu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad. Misalnya, jual beli tapi spek barangnya nggak jelas, atau harganya nggak pasti. Itu nggak boleh karena bisa merugikan satu pihak. Terus dilarang juga maisir, itu unsur spekulasi berlebihan atau judi. Judi ya? Ya, mirip-mirip itu. Termasuk juga nggak boleh ada zolim atau kezoliman, rishwah alias suap, dan yang penting juga, objek transaksinya, barang atau jasanya itu harus halal dan juga toyib. Halal dan toyib, artinya baik dan bermanfaat gitu ya? Betul. Dan setiap akad, setiap kontrak yang dipakai itu harus dapat lampu hijau lah ya, dari DSN MUI atau minimal dari Dewan Pengawas Syariah, DPS yang ada di internal perusahaan itu sendiri. Wah, jadi pengawasannya double ya. Ada OJK dari sisi keuangan, ada DPS dari sisi syariahnya. Oke. Nah, dengan fondasi kayak gitu, terus kegiatan usaha utamanya apa aja sih yang bisa dilakukan sama PPS ini? Kalau dirangkum dari sumber kita nih, secara garis besar ada 3 pilar utama kegiatannya. Pertama, pembiayaan jual beli. Kedua, pembiayaan investasi. Dan ketiga, pembiayaan jasa. Nah, 3 ini yang jadi payung besar buat macam-macam produknya nanti. Oke, jual beli, investasi, jasa. 3 itu ya. Dan buat menjalankan itu semua kan butuh modal ya. Dananya dari mana aja tuh biasanya? Sumbernya sih bisa cukup beragam ya. Bisa dari pinjaman lembaga keuangan lain, ya termasuk bank syariah tentunya. Bisa juga mereka nerbitin surat utang sendiri, yang kalau syariah namanya sukuk. Atau bisa juga pinjaman subordinasi, yang kalau tanpa bunga dalam istilah syariahnya itu qard. Sampai bisa juga melakukan sekuritisasi aset pembiayaan yang udah ada. Jadi cukup fleksibel lah sumber pendanaannya. Oke, jadi ada beberapa opsi ya. Nah, kita masuk nih ke bagian yang paling sering bikin penasaran. Tadi kan disebut ada 3 pilar, jual beli, investasi, jasa. Sekarang kita lihat akad atau kontrak spesifiknya yuk. Di sini nih mulai seru nih. Kita mulai dari yang paling umum dulu deh, pembiayaan jual beli. Akadnya apa aja tuh yang utama? Yang paling populer dan paling banyak dipakai itu namanya murabahah. Gampangnya gini, ini tuh skema jual beli biasa, tapi si PPS beli dulu barang yang Anda mau, terus dia jual lagi ke Anda dengan harga perolehan ditanpa margin keuntungan.
Nah, marginnya ini disepakati di depan, transparan. Oke, jadi PPS beli dulu, terus jual lagi ke saya dengan tambahan untung yang jelas gitu ya. Bisa kasih contoh nggak? Misal nih, saya mau beli motor lewat PPS pakai murabahah. Gimana tuh prosesnya? Bisa, bisa. Jadi, Anda datang ke PPS, bilang mau motor merek A, tipe B. Terus negosiasi harga dan cicilannya. Sepakat. Nah, PPS kemudian beli motor itu ke dealer. Bisa jadi PPS ngasih kuasa ke Anda buat milih unitnya di dealer, tapi pembayarannya tetap PPS ke dealer. Oh, jadi PPS yang bayar ke dealer ya? Iya, PPS yang beli. Setelah motor itu sah jadi milik PPS, baru deh PPS jual motor itu ke Anda sesuai harga yang udah disepakati tadi, harga beli PPS plus marginnya. Anda tanda tangan akad jual beli murah bahas sama PPS, terus ya udah Anda bayar cicilan ke PPS tiap bulan. Paham, paham. Jadi kuncinya ada di kepemilikan barangnya itu pindah dulu ke PPS ya sebelum dijual ke nasabah. Jadi bukan ngasih pinjaman uang buat beli motor. Tepat sekali. Itu beda mendasarnya. Ada transaksi jual beli aset real. Nah, selain murabahah, ada lagi nggak yang sering dipakai untuk jual beli? Ya, di sumber kita disebut juga ada salam sama istisna. Gimana tuh? Salam itu mirip jual beli pesanan juga, tapi pembayarannya lunas di muka. Biasanya untuk produk pertanian atau komoditas. Tapi yang mungkin lebih relevan untuk barang manufaktur atau properti, itu istisna. Ini akad untuk pesan barang yang perlu dibuat dulu. Oh, kayak rumah inden gitu ya? Atau pesan furnitur? Nah, betul. Contohnya itu. Bedanya sama murabahah, kalau istisna, barangnya kan belum ada pas akad diteken. Dan pembayarannya bisa fleksibel, bisa bertahap sesuai kemajuan pekerjaan si pembuat barang. Nggak harus nunggu barangnya jadi 100% bawa bayar kayak murabahah. Makanya cocok buat KPR inden atau pembiayaan proyek konstruksi skala kecil. Oke, jelas bedanya ya antara murabahah sama istisna. Sekarang kita geser ke pilar kedua, pembiayaan investasi. Nah, kalau ini kan tujuannya lebih buat modal usaha atau proyek yang menghasilkan ya. Filosofi akadnya pasti beda nih. Betul banget. Kalau di sini, pendekatannya udah bukan lagi jual beli barang, tapi lebih ke arah kemitraan atau kerjasama bagi hasil dan juga bagi resiko. Ada dua model dasar yang paling utama, mudharabah dan musyarakah. Mudharabah sama musyarakah. Apa tuh bedanya? Namanya mirip-mirip ya? Iya, mirip, tapi beda konsep. Kalau mudharabah, itu polanya gini. Satu pihak, misalnya PPS, dia nyediain 100% modal. Dia disebut syahibul mal. Terus pihak lain, misalnya Anda sebagai nasabah, Anda yang punya skill atau yang jalanin usahanya. Anda disebut mudharib. Oke, jadi satu modal, satu tenaga, skill. Nah, gitu. Nanti kalau usahanya untung, keuntungannya dibagi sesuai porsi atau nisbah yang disepakati di awal. Bisa 50-50, 60-40, terserah kesepakatan. Tapi, yang unik nih, kalau ternyata usahanya rugi bisnis ya, bukan karena Anda sebagai pengelola lalai atau curang, maka kerugian modal itu ditanggung sepenuhnya sama si pemilik modal, si PPS tadi. Wah, serius? Jadi kalau rugi, modal PPS yang hilang. Nasabah nggak ikut nanggung kerugian modal? Secara prinsip iya, kalau ruginya murni risiko bisnis. Si pengelola mudharib cuma rugi tenaga dan waktu aja. Ini beda banget kan sama pinjaman biasa? Makanya di mudharabah ini, seleksi nasabah dan analisis kelayakan usahanya jadi penting banget buat PPS. Mereka harus yakin sama prospek bisnis dan integritas si pengelola. Iya juga ya, risikonya lebih besar di PPS kalau gitu. Terus kalau musyarakah gimana? Nah, kalau musyarakah ini lebih kayak patungan atau kongsi. Jadi kedua belah pihak, atau bisa lebih dari dua pihak, sama-sama nyetor modal buat jalanin usaha bareng. Bisa modal uang, bisa juga aset lain yang dinilai setara uang. Oh, jadi sama-sama keluar modal ya? Iya, nanti keuntungannya dibagi sesuai nisbah kesepakatan, sama kayak mudharabah. Tapi kalau rugi, nah ini bedanya. Kerugiannya ditanggung bareng-bareng secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing. Jadi risikonya dipikul bersama. Lebih fair mungkin ya, karena modalnya juga barengan. Oke. Jadi mudharabah itu modal 100% dari PPS, risiko rugi modal di PPS, kalau musyarakah modal patungan, risiko rugi juga patungan. Paham? Nah, ada satu lagi nih yang sering banget disebut buat KPR syariah, namanya musyarakah mutanakishah. MMQ singkatannya. Bisa dijelasin simpelnya nggak? Kayaknya agak muter-muter nih konsepnya.
Haha, iya namanya memang agak unik ya, musyarakah mutanakisah. Tapi sebetulnya logikanya bisa dipahami kok. MMQ ini intinya gabungan antara musyarakah, kemitraan kepemilikan tadi, sama ijarah atau sewa. Gabungan musyarakah sama sewa. Gimana tuh? Bayangin gini deh, Anda mau beli rumah, harganya 1 miliar. Anda punya DP, katakanlah 200 juta, berarti 20% kan? Nah, sisa 800 juta atau 80%-nya dibiayai sama PPS. Dengan akad MMQ ini, rumah itu jadi milik bersama antara Anda dan PPS. Porsi Anda 20%, porsi PPS 80%. Oke, jadi rumahnya milik berdua dulu ya? Betul. Terus, karena Anda menempati seluruh rumah itu, termasuk yang 80% bagian milik PPS, maka Anda wajib bayar uang sewa ke PPS atas penggunaan porsi milik PPS itu. Jadi saya bayar sewa ke PPS? Iya, bayar sewa atas 80% bagian rumah itu. Tapi, di saat yang bersamaan, setiap bulan Anda juga nyicil untuk beli porsi kepemilikan PPS tadi, sedikit demi sedikit. Misalnya, tiap bulan Anda beli 1% porsi PPS. Nanti porsi Anda naik jadi 21%, porsi PPS turun jadi 79%. Bulan depannya lagi, Anda beli lagi 1%, porsi Anda jadi 22%, porsi PPS 78%. Terus begitu. Oh, makanya namanya mutanakisah ya? Artinya menurun. Karena porsi PPS-nya makin lama makin turun. Tepat sekali, porsi PPS menurun, porsi Anda bertambah, sampai akhirnya lunas 100%. Jadi milik Anda sepenuhnya. Jadi, selama masa cicilan itu, Anda statusnya sebagai mitra pemilik sekaligus penyewa bagian milik PPS, sambil terus membeli bagian kepemilikan PPS itu. Wah, menarik banget ya konsepnya. Jadi benar-benar ada kepemilikan aset bersama yang bertahap pindah? Nggak sekedar utang uang buat beli rumah. Selain KPR, MMQ ini bisa buat apa lagi? Bisa juga buat pembiayaan aset produktif lain, misalnya beli mesin untuk usaha, atau refinancing aset yang udah dimiliki tapi butuh dana segar. Prinsipnya sama, kemitraan kepemilikan yang menurun. Oke, mantap penjelasannya. Sekarang kita ke pilar terakhir, pembiayaan jasa. Kalau ini, akad utamanya apa nih? Kalau untuk jasa, akad yang paling umum dipakai itu ijarah. Ini gampangnya akad sewa-menyewa. Bisa sewa manfaat barang, kayak sewa mobil, sewa alat berat, bisa juga sewa manfaat jasa. Nah, ini yang sering dipakai buat pembiayaan paket umroh, biaya pendidikan, paket wisata halal, atau biaya rumah sakit. Anda sebagai pengguna jasa bayar ujroh atau biaya sewa atas manfaat jasa yang Anda dapatkan. Oke, sewa ya intinya. Contoh dong buat pembiayaan umroh pakai ijarah, gimana mekanismenya? Bisa. Misalnya Anda mau umroh, tapi dananya belum cukup. Anda datang ke PPS. Nanti PPS bisa, katakanlah, membeli atau menyediakan paket umroh dari travel agent, lalu PPS menyewakan fasilitas atau jasa dalam paket umroh itu kepada Anda lewat akad ijarah. Jadi Anda nanti bayar cicilan biaya sewanya ke PPS. Objeknya adalah manfaat dari jasa umroh itu. Ah, oke. Jadi PPS menyediakan jasanya, bukan minjemin uang buat bayar travel agent ya? Betul. Itu bedanya. Lalu ada juga variasi dari ijarah namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Sering disingkat IMBT. Nah, IMBT, apa bedanya sama ijarah biasa? Kalau IMBT ini sewa juga, tapi di akhir masa sewa, ada janji atau opsi dari pihak PPS untuk memindahkan kepemilikan barang yang disewa itu ke Anda sebagai penyewa. Bisa lewat mekanisme hibah, dikasih cuma-cuma, atau lewat jual beli lagi dengan harga simbolis di akhir periode. Ini sering jadi alternatif buat pembiayaan kepemilikan aset kayak mobil atau rumah, selain pakai murabaha atau MMQ tadi. Jadi, sewa dulu, baru di akhir jadi milik. Oh, jadi sewa plus opsi kepemilikan di akhir ya? Paham. Selain ijarah dan IMBT, ada akad jasa lain yang disebut di sumber kita, kayak hawalah, wakalah, kafalah. Perlu kita bahas detail? Mungkin sekilas saja ya, akad-akad ini perannya lebih bersifat pelengkap atau pendukung. Misalnya wakalah, itu akad perwakilan atau pemberian kuasa. PPS bisa mewakili nasabah atau sebaliknya. Ini nanti relevan pas kita bahas kerjasama pendanaan. Terus kafalah, itu artinya penjaminan. PPS menjamin kewajiban nasabah ke pihak lain. Ini bisa dipakai di fitur kartu kredit syariah atau jaminan proyek. Kalau hawalah,
Itu pengalihan utang. Mungkin ini lebih jarang di produk retail PPS ya. Intinya, setiap akad ini punya fungsi dan aturan main syariahnya sendiri-sendiri. Oke, jadi banyak ya ternyata ragam akadnya disesuaikan banget sama kebutuhan transaksinya. Nah, tadi sempat disebut tuh salah satu sumber dana PPS bisa dari bank syariah. Bisa dijelasin sedikit nggak model kerjasamanya gimana? Kerjasama yang umum terjadi antara PPS dan bank syariah. Pertama, namanya joint financing. Ini model patungan langsung. Jadi bank syariah sama PPS bareng-bareng nyumbang modal buat biayain satu nasabah atau satu proyek. Biasanya akadnya pakai musyarakah tadi. Risiko dan hasilnya ya ditanggung dan dibagi bersama sesuai porsi modal. Oke, jadi kayak tim gitu ya. Betul. Kedua, ada model channeling. Nah, kalau ini sumber dananya sebetulnya dari bank syariah, tapi penyalurannya lewat PPS. Jadi PPS ini cuma kayak agen atau perpanjangan tangan aja. PPS yang urus administrasi, seleksi nasabah, penagihan, nanti PPS dapat fee atau ujrah dari bank syariah atas jasanya itu. Akad antara PPS dan bank syariah biasanya wakalah bil ujrah, akad pemberian kuasa dengan imbalan. Risiko pembiayaan utamanya tetap ada di bank syariah. Oh, jadi PPS kayak makelarnya gitu ya? Bisa dibilang begitu sebagai agen penyalur. Ketiga, ada model executing. Kalau ini, bank syariah ngasih pembiayaan modal kerja dulu ke PPS, misalnya pakai akad mudharabah, bank syariah sebagai pemilik modal, PPS sebagai pengelola modal. Nah, dana dari bank syariah ini dipakai PPS untuk disalurkan lagi ke nasabah-nasabah akhirnya PPS, pakai akadnya PPS sendiri, misalnya murabahah buat motor tadi, jadi bank syariah biayain PPS, baru PPS biayain nasabah akhir. Bertingkat gitu. Paham. Jadi ada yang langsung keroyokan, joint financing, ada yang PPS jadi agen aja, channeling, ada juga yang PPS dapat modal dari bank syariah buat diputerin lagi, executing. Cukup beragam ya modelnya. Oke, setelah kita bongkar semua ini, dari prinsip, akad, sampai kerjasama, sampailah kita ke pertanyaan pamungkas nih. Ini yang paling sering ditanyain orang. Jadi, apa sih bedanya PPS ini sama lembaga pembiayaan konvensional yang biasa? Nah, ini dia nih. The million dollar question-nya ya. Kalau kita sarikan dari sumber kita, perbedaannya itu nggak cuma di kulit loh, tapi sampai ke akarnya, filosofis dan praktis. Coba kita urai ya. Pertama, soal tujuan atau orientasi. Kalau konvensional, ya fokus utamanya ngejar profit finansial di dunia ini kan, kesejahteraan material. Kalau syariah, tujuannya lebih luas, yaitu mencapai Falah. falah. Apa itu falah? Falah itu kebahagiaan atau kesejahteraan yang paripurna, yang mencakup dunia dan akhirat. Jadi nggak cuma untung duit, tapi untungnya harus berkah, caranya bener, dan bawa kebaikan jangka panjang. Ini ngaruh banget ke cara pandang dan etika bisnisnya. Jadi lebih holistik ya tujuannya. Oke, terus apa lagi? Kedua, ini yang paling krusial. Mekanisme inti atau cara kerja. Konvensional itu, jantumnya ada di mekanisme utang piutang berbasis bunga atau riba. Anda pinjam X, balikin X plus bunga sekian persen. Simpelnya gitu. Nah, syariah secara tegas melarang riba. Jadi mekanismenya harus berbasis transaksi di sektor real. Bisa lewat jual beli aset real kayak murabahah atau istisna. Bisa lewat sewa menyewa manfaat barang atau jasa, itu ijarah. Atau bisa lewat partisipasi dalam usaha dengan skema bagi hasil dan bagi resiko, kayak mudharabah dan musyarakah tadi. Jadi kalau di syariah itu harus selalu ada sesuatunya ya? Ada barangnya, ada jasanya, ada usahanya. Nggak bisa cuma transaksi uang ketemu uang terus nambah. Secara prinsip iya, harus ada underlying transaksi di sektor real. Ini beda banget sama konvensional yang basisnya pinjaman uang berbunga. Ketiga, ini nyambung sama yang tadi, soal hubungan antar pihak. Di konvensional, hubungannya kan hampir selalu jelas. Kreditur yang ngasih pinjaman, dan debitur yang nerima pinjaman. Titik. Kalau di syariah, hubungannya bisa macam-macam, tergantung akad yang dipakai. Bisa jadi penjual dan pembeli kalau pakai murabahah, bisa jadi mitra usaha kalau pakai musyarakah, bisa jadi penyewa dan pemberi sewa kalau pakai ijarah, atau bisa jadi pemilik modal dan pengelola dana kalau pakai mudharabah. Wah, iya juga ya. Jadi posisi nasabah itu bisa lebih bervariasi ya? Nggak melulu jadi yang berhutang, bisa jadi mitra juga. Betul, potensinya ke arah hubungan yang lebih setara, lebih kemitraan. Keempat, soal filter objek bisnis. Konvensional, selama bisnis itu legal menurut hukum negara, ya bisa aja dibiayai.
Mau bisnis minuman keras, rokok, atau lainnya yang mungkin secara etika dipertanyakan, selama legal bisa. Kalau syariah, ada filter tambahan yang ketat. Objek bisnisnya wajib halal dan juga toyib. Halal dan toyib lagi ya? Iya, artinya bisnis yang dibiayai nggak boleh barang atau jasa yang haram menurut Islam. Misalnya alkohol, babi, perjudian. Dan juga harus toyib, artinya baik, nggak membawa kerusakan atau mudarat bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi industri yang dianggap merusak otomatis nggak bisa masuk. Ada salingan etisnya di situ. Menarik. Ada lagi perbedaannya? Masih ada. Kelima, sumber hukum. Konvensional dasarnya ya hukum positif negara, UU, peraturan, dan kebiasaan bisnis. Syariah, sumber utamanya Al-Quran dan hadis, lalu diturunkan jadi fatwa DSN MUI, baru setelah itu hukum positif negara dan tradisi bisnis selama nggak bertentangan sama syariah. Keenam, pengawasan. Konvensional diawasi OJK, syariah juga diawasi OJK, tapi ada lapisan pengawasan tambahan dari internal, yaitu Dewan Pengawas Syariah tadi. Dan yang paling utama, pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan internal ya. Ketujuh, penyelesaian sengketa. Konvensional larinya ke pengadilan umum atau niaga, syariah utamanya mengedepankan musyawarah mufakat, kalau nggak ketemu, bisa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional, Basarnas, atau ke pengadilan agama. Jadi jalurnya beda. Wah, banyak ya ternyata lapisannya, jadi memang beda secara fundamental ya, bukan cuma ganti nama istilah aja. Iya betul, ini bukan sekedar lipstick on a pig gitu istilahnya. Ini beneran sistem yang dibangun di atas fondasi filosofis, etis, dan operasional yang berbeda. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, perusahaan pembiayaan syariah itu dia jalan di atas dua rel hukum ya, OJK dan fatwa DSN MUI. Terus, dia punya prinsip etis yang kuat, kayak adil, seimbang, maslahat, dan anti sama yang namanya riba, ghorar, maisir. Betul, itu fondasi utamanya yang bikin beda dari awal. Terus, akad atau kontraknya itu ternyata kaya banget variasinya. Ada murah baha buat jual beli, musyarakah dan mudarabah buat investasi atau modal kerja barengan, ijarah NIMBT buat sewa atau sewa beli. Semuanya dirancang buat transaksi real yang spesifik. Fleksibilitas dalam koridor syariah, itu kuncinya. Dan yang paling penting tadi, bedanya sama konvensional itu dalam banget. Nggak cuma di permukaan, mulai dari tujuannya falah, cara mainnya basis aset atau bagi hasil, bukan bunga, cara ngelihat nasabah bisa jadi mitra, nggak cuma debitur, sampai apa yang boleh dan nggak boleh dibiayai harus halal dan toyib. Betul. Ini semacam pergeseran paradigma lah ya dalam dunia keuangan. Ini membawa kita ke penghujung diskusi kita nih. Iya. Mungkin ada satu hal nih sebagai penutup yang bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Tadi kan kita udah cukup banyak bahas soal prinsip kemitraan ya, kayak di musyarakah, terus bagi hasil dan risiko di mudharabah. Yang mana itu kan menekankan banget soal kebersamaan dalam untung dan rugi. Nah, coba deh Anda bayangkan sejenak. Kalau prinsip-prinsip ini, prinsip kemitraan dan berbagi risiko ini benar-benar dijalankan secara ideal, secara maksimal oleh lembaga keuangan syariah. Kira-kira bagaimana ya dampaknya terhadap cara Anda memandang hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah? Maksudnya gimana tuh? Iya, apakah kita masih akan melihat hubungan itu sebatas pemberi pinjaman dan penerima pinjaman saja? Hubungan yang mungkin terasa agak hierarkis gitu ya? Atau jangan-jangan model syariah ini punya potensi untuk menciptakan hubungan yang terasa lebih setara, lebih kayak ya mitra bisnis beneran, yang tumbuh bareng menghadapi tantangan bareng dalam suka maupun duka sebuah transaksi atau usaha. Nah ini mungkin sesuatu yang menarik untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat jadi refleksi kita semua. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan kita tadi bisa ngasih Anda pemahaman yang lebih jernih ya, dan lebih dalam soal dunia perusahaan pembiayaan syariah ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik berikutnya ya.